Sahabat semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang tanda coblos sah atau tidak sah pada surat suara. Surat suara sah dan tidak sah. Surat suara dinyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut. A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Dan B. Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dalam surat suara. Atau C. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota berada pada kolom yang disediakan. D. Tanda coblos pada kolom 1 calon perseorangan. Ketentuan surat suara dianggap tidak sah sebagai berikut. A. Dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. B. Dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Oke, langsung saja kita ke contoh surat suara sah dan tidak sah. Berikut ini merupakan contoh surat suara presiden. Apabila dicoblos seperti ini, maka ini dianggap sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Kita lanjut. Apabila surat suara presiden dan wakil presiden dicoblos seperti pada gambar ini, maka ini dianggap sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Kita lanjut lagi. Apabila dicoblos pada garis seperti yang tampak pada gambar, maka ini sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Kemudian untuk surat suara DPR, DPRD, Provinsi, atau Kabupaten Kota, dicoblos pada nomor urut partai politik seperti ini, maka ini dianggap sah untuk partai politik. Kemudian apabila dicoblos seperti pada gambar berikut ini, itu ada 3 tempat yang dicoblos, maka ini juga tetap dianggap sah, tetapi untuk partai politik. Selanjutnya, pada surat suara DPR atau DPRD, dicoblos seperti pada gambar, maka ini tetap dianggap sah, tetapi untuk partai politik. Kita lanjut, surat suara DPR atau DPRD itu dicoblos pada kolom nomor urut partai politik itu sebanyak 3 kali seperti ini. Ini juga masih dianggap sah, tetapi untuk partai politik. Berikutnya, dicoblos bukan pada nomor urut partai politik ataupun pada nomor urut calon anggota dewan, maka ini juga dianggap sah asalkan masih di dalam kotak atau dalam kolom yang disediakan. Untuk partai politik, apabila dicoblos seperti pada gambar berikut ini, maka ini juga masih dianggap sah untuk partai politik. Selanjutnya, dicoblos seperti pada gambar berikut ini, maka ini juga masih dianggap sah, tetapi untuk partai politik. Oke, kita lanjut lagi. Surat suara dicoblos pada nomor urut calon anggota dewan, namun pada kolom anggota dewan yang kosong, maka ini juga masih dianggap sah
untuk partai politik. Selanjutnya, kalau dicoblos seperti pada gambar berikut ini, maka ini juga dianggap sah untuk partai politik. Kita lanjut. Dicoblos pada nomor urut partai politik yang tidak ada calon anggota dewannya, maka ini tetap dianggap sah untuk partai politik. Selanjutnya, contoh seperti pada gambar ini masih dianggap sah untuk calon. Kita lanjut. Dicoblos pada dua tempat, pada nomor urut partai politik, kemudian pada nomor urut calon anggota dewan seperti ini, maka ini dianggap sah untuk calon. Selanjutnya, dicoblos pada kolom calon anggota dewan, di tepatnya pada tepi atau seperti pada gambar ini, maka ini dianggap sah untuk calon yang bersangkutan. Kita lanjut. Pada surat suara dicoblos pada dua nomor urut calon anggota dewan yang satu TMS, kemudian yang satu tidak TMS, maka ini dianggap sah untuk calon yang memenuhi syarat. Selanjutnya, surat suara dicoblos seperti pada gambar berikut ini, maka ini dianggap sah untuk calon yang dicoblos tersebut. Kita lanjut. Apabila surat suara dicoblos seperti pada gambar, maka ini juga dianggap sah untuk calon yang dicoblos tersebut. Selanjutnya, untuk surat suara DPD dicoblos seperti pada gambar, maka ini dianggap sah untuk calon yang bersangkutan. Kita lanjut. Dicoblos seperti ini dua kali, ini juga masih dianggap sah untuk calon yang bersangkutan. Contoh surat suara DPD pada gambar itu dicoblos di pinggir atau di tepi pada garis, maka ini juga masih dianggap sah untuk calon yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila pada surat suara DPR atau DPRD itu dicoblos pada dua kolom yang berbeda, contohnya seperti pada gambar, pada Partai Mentimun dan Partai Kiwi, ini dianggap tidak sah. Selanjutnya, pada surat suara itu terdapat coretan seperti berikut ini, walaupun dicoblos, ini juga dianggap tidak sah apabila dicoblos bukan menggunakan alat coblos seperti berikut ini, bahwa nampak sekali bahwa ini bukan berasal dari alat coblos yang disediakan, maka ini tidak sah. Apabila pada surat suara DPR ataupun DPRD dicoblos seperti pada gambar ini, maka ini dianggap tidak sah. Oke, mungkin itu saja materi untuk surat suara sah atau dan tidak sah.
Apabila dirasa video ini bermanfaat untuk sahabat semua, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.